Koeni dari negara komunis Vietnam bisa saja bersahadat lewat TikTok untuk mendapatkan cinta Harris Kui agar segera ke pelaminan, karena realita di Jepang saat ini banyak sekali mayat membusuk di rumah kosong karena pemiliknya tidak mau menikah dan tidak punya keturunan. Apa sebabnya? Bagi kita semua, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Maaf kali ini kita tidak pakai clip on, jadi suaranya mungkin agak sayup-sayup nih. Kita berbicara tentang rumah kosong di Jepang itu seperti kita lihat di belakang ya. Ini rumah-rumah kosong. Satu bangunan kosong. Nggak tahu ini rumah atau mungkin sebelumnya bangunan apa, rumah sakit gitu atau klinik. Kita akan melihat begitu banyaknya rumah kosong. Bukan cuma kosong, tapi angker, karena rata-rata kan rumah itu itu ditinggalkannya bukan ditinggalkan begitu saja, tapi meninggalkan kerangka dan tulang benulang, karena rata-rata mereka tidak nikah, kemudian meninggal tidak diketahui. Nah, kira-kira menurut Ustadz kalau rumah kosong angker kayak begitu laku dijual nggak tadi? Ya. Biasanya begini Pak Ji, kalau rumah kosong angker, orang kan pada ketakutan kan? Iya. Ya untuk dijual itu berat, karena mereka menduga wah ini pasti banyak makhluk halusnya. Ya memang rata-rata kalau rumah kosong begitu. Rumah kosong itu pasti ada makhluk. Ya pasti halus. ada. Pasti ya? Karena si makhluk halus itu kan umumnya suka tidur di di lubang-lubang. Makanya kan Islam melarang kencing ke lubang-lubang. Pertama takut ada makhluk halus dikencingin, dia marah, nanti yang kencing bisa bahaya. Atau ada semut kecil yang suka kumpul di situ, makanya nggak boleh kencing ke situ. Nah sekarang si kencing ke situ. Nah sekarang si jin daripada tidur di lubang-lubang yang sempit, dia enakan di rumah kosong kan, luas, bagus kan. Tuh gitu. Kira-kira menurut Bapak nih, dengan banyaknya rumah kosong kan hasil riset bahwa penduduk di dunia ini segini banyaknya, ada suku Sunda, suku Jawa, termasuk Jepang. Katanya makhluk manusia di bumi ini yang pertama kali musnah adalah Jepang. Nah, kira-kira menurut Bapak itu kenapa sih bisa Kodokushi adalah meninggal dalam kesendirian. Menurut Reuters, Kodokushi merupakan istilah lokal yang merujuk pada orang yang meninggal tanpa diketahui siapapun hingga membusuk bahkan tinggal tulang binulang. Jumlah Kodokushi semakin hari semakin banyak di Jepang karena mereka tidak menikah dan tidak mau melahirkan keturunan. Beda dengan Koeni dari Vietnam berikut ini. Where are you from? Nice to meet you. I'm from Indonesia. Koeni demi membeli hati Harris Kui berulang kali menyatakan ingin segera bersahadat. Dan kini Koeni aktif mengajar para wanita Vietnam untuk mengenakan hijab yang benar, padahal mereka belum mualaf seperti tampak di video ini. Tentu saja hal ini agar terhindar dari kisah pahit di Jepang. Mengapa? Berdasarkan laporan Reuters, 1 dari 4 orang yang mengalami kodokushi berusia di atas 65 tahun. Jumlah penduduk lansia di Jepang yang kodokushi saat ini melonjak drastis. Seperti yang dilaporkan BBC, ada 34,6 juta penduduk Jepang berusia di atas 65 tahun atau 27,3% dari total populasi pada tahun 2016. Dari 34,6 juta orang, penduduk laki-laki berjumlah 14,99 juta jiwa dan perempuan 19,64 juta jiwa. Independen melaporkan bahwa kodokushi di Jepang angka-angka statistik sangat mengejutkan, bahkan di daerah-daerah menunjukkan peningkatannya sangat tajam sekali. Fenomena kodokushi selama 1 dekade terakhir sungguh luar biasa jumlahnya. Mengapa mereka masyarakat Jepang tidak mau menikah dan tidak mau berketurunan? Prof. Dr. Gaya Hasanuddin Basuni sempat admin wawancara. Menurut pandangan beliau, ditinjau dari sudut pandangan hukum Islam sebagai berikut. Nikah sunnati, nikah itu adalah sunatku, kata Nabi. Paman rogiba an sunnati palesam ini. Jadi karena saat usia muda tidak mau menikah, penjara di Jepang saat ini menjadi surga bagi para tahanan lansia yang tidak punya keturunan. Mereka bahagia hidup di penjara Jepang karena memperoleh tempat tinggal, layanan kesehatan, dan makan 3 kali sehari. Sebagian dari para lansia tersebut justru merasa sangat senang jika tinggal di lapas meski minim kebebasan. Hal ini tampaknya disadari masyarakat milenial yang melek teknologi di Vietnam.
Jadi barang siapa yang benci nikah itu bukan sunnah, bukan umatku. Jadi orang yang membujang itu karena dia memang sengaja nggak mau nikah ya, itu termasuk dibenci oleh Rasulullah. Sebenarnya dia itu bukan nggak mau nikah. Kalau mereka itu nikah, menurut Nagisa Nishikawa, guru partnership Nihongo partner di SMA Negeri 1 Setu pada saat itu, bukan nggak mau nikah. Permasalahannya kalau menikah itu biaya hidup di sana kan tinggi. Lebih hebat. Tidak bisa bayar apartemen, tidak bisa bayar listrik, karena kalau menikah itu pasti punya anak. You love you, yeah. You say it's okay. Kalau sudah punya anak kan berarti satu orang harus berhenti ngurusin Jadi anak. banyak risiko, banyak beban. Banyak beban. Padahal di dalam misal begini Pak Haji, nikah itu berkah. Kata Nabi nanti akan mendatangkan rezeki. Jadi jangan takut, karena mereka kan kebanyakan non muslim ya, sehingga orientasinya dunia, padahal tidak seperti itu. Jadi dengan nikah hidup akan berkah. Misal kita di waktu bujangan cuma dapat 3, setelah nikah jadi 4, punya anak jadi 5, nilai itu begitu Pak Haji. Tapi yang saya rasakan, keluarga saya kan 12 anaknya. Ya. Ibu saya tidak kerja, hanya mengandalkan seorang ayah, ya kan. Ternyata dibandingkan dengan teman-teman tetangga-tetangga yang suaminya tidak kerja tetap, istrinya juga kerja serabutan, tetapi hidupnya sejahtera, makanan enak, kelihatannya pakaian kalau lebaran juga bagus. Sementara keluarga saya, anak-anaknya 12 ya, lebaran aja nggak beli baju. Iya, nggak beli baju. Tapi apa yang terjadi? Setelah ibu saya menyekolahkan anak-anaknya tuntas, ibu dengan ayah itu langsung naik haji, punya mobil, rumah dibangun. Jadi ekonominya itu membaik setelah anak-anaknya Berhasil. Tapi waktu bayi memang. Bayangkan 12 anak setahun lahir. Anak saya dengan adik saya beda setahun. Yang ketiga setahun. Hidupnya menderita banget. Yang namanya telur itu sebulan sekali juga itu kalau digoreng dibagi 12. Telur satu. Enggak, telurnya 1 dicampur terigu 2 kilo. Jadi yang kelihatan terigunya kan. Itu juga pengalaman ibu saya di Bogor seperti itu Pak Haji. Karena adik berapa? Ya semua saudara 12 sama juga. Laki begitu 6, perempuan 6. sama kisahnya. Sama. Tapi setelah anak-anaknya, Ya alhamdulillah banyak perkembangan. iya kan? Iya. Nah itu tadi. Jadi intinya gini Pak Haji. Jadi jangan takut dengan nikah kita banyak beban dan hidup lebih susah, jangan. Justru berkah. Jadi kuncinya berarti di Jepang itu mereka tidak nikah bukan tidak mau nikah, tetapi takut ketinggalan takut hidup susah. Hidup susah. Ternyata kalau hidup itu di awal beranak banyak dan hidup susah, setelah anaknya bekerja lebih berkembang dan tidak akan meninggal dalam keadaan susah kan. Dalam keadaan tidak ada orang. Nah, itu. Rumahnya tidak akan jadi rumah hantu. Betul, karena kan banyak saudaranya kan. Dia punya rumah, terus dia tinggal sendiri kan saudaranya kumpul di situ, ya kan? Iya. Memang kalau hidup sendiri itu sebenarnya serba menderita, ya kan? Dia hidup sendiri membujang kan menderita. Mengapa wanita Vietnam yang jadi temannya Queen sangat senang berhijab dan senang belajar baca Quran? Karena diduga untuk merebut hati pria Indonesia yang jadi idola mereka. Padahal pria Indonesia itu tidak semuanya seperti Haris Kuyip yang saleh dan taat beragama, seperti tampak pada dialog berikut ini. Satu hobi, satu akidah, dan akhlak mulia merupakan kriteria wanita bagi Haris Kui. Pandai edit video adalah syarat lain yang pernah diutarakan Haris Kui. Lalu Haris bicara apa tentang Kui nih? Jadi apa sebenarnya agama CN? Ya, apakah kita harus kasih tahu? Jadi agama CN itu teman-teman, intinya dia belum muslim ya gitu. Tapi kenapa dia selalu pakai hijab gitu? Karena awalnya dia itu ada yang nyuruh di TikTok pakai hijab ya. Terus dia pakai hijabnya gitu. Setelah dipakai, dari situ dia mulai nyaman. Thank you Dik Disadikin, thank you. Padahal super ke 10 menitnya di stream. Sebelum mengenal Haris Kui, ada seseorang memperkenalkan hijab ke Queenie di TikTok. Bukan diminta Haris Kui. Jadi ketika dia nyoba-nyoba pakai hijab, ternyata nyaman gitu kan. Nyaman. Terus karena dia ngerasa nyaman,
dan banyak orang yang nyebut dia cantik gitu. Thank you, Adulok, thank you. Banyak yang orang yang bilang atau nyebut dia cantik, akhirnya dia makin nyaman dan makin nyaman aja pakai hijab gitu. Bahkan kalau kalian lihat di video-video kita setiap jalan itu, hampir setiap kali kita jalan, dia itu kan sering diliatin banyak orang gitu. Sering diliatin orang Vietnam. Itu ada yang lihat, pokoknya jadi pusat perhatian lah di Vietnam gitu. Tapi banyak dari orang Vietnam yang bilang kalau dia itu cantik. Bahkan orang Korea bilang dia itu cantik ketika pakai hijab gitu. Jadi ya itulah kenapa dia sampai sekarang ngerasa nyaman pakai hijab gitu. Kecuali kalau lagi gerah ya pasti dibuka gitu. Jadi itu teman-teman, itulah alasan kenapa CN masih pakai hijab. Dari yang aku tahu ya. Bang, kalau AN ke Indo mau diajak main kemana? Gak tahu ya, mungkin ke Bali kali ya, Bali atau Yogyakarta. Ngomong atuh Aku lihat komen dah. Oh, you lihat komen. And you hijab? Why you hijab? Huh? You say me hijab cantik. Jadi Tuh, kan? aku suka hijab. Oh. Ya, jadi intinya dia ngerasa nyaman dan ngerasa cantik aja pakai hijab gitu. Dan ya, itu yang aku tangkap ya dari selama kita jalan-jalan. Aku juga nanya, kenapa sih kamu pakai hijab padahal dilepas juga nggak apa-apa, aku nggak akan maksain gitu. Jadi intinya CN ini dia pakai hijab itu untuk fashion aja gitu, bukan apa-apa gitu. Dan aku nanya juga ke Ustadz siapa itu, Ustadz Haddad yang aku temui secara online, katanya nggak apa-apa kalau seseorang yang bukan muslim pakai hijab. Tapi nggak tahu ya, coba kalian komen aja di bawah gitu. Yang jelas ya dia pakai hijab itu buat fashion dan dia ngerasa nyaman dan dia ngerasa cantik aja. Itu yang aku tangkap ya gitu selama ini gitu. Bulking badannya bro, jujur aku ingin kayak gini justru bos. Aku ingin kurus kayak gini. Nggak tahu kenapa. Lebih nyaman aja sih. Kayak gitu. Thank you Diksadikin. Wah, Diksadikin terus ngirim Ortodok pakai hijab ya? Kamu punya TikTok? Follow tetap aku. Ya, follow tetap aku. Diksadikin. Oh, so you support you ya TikTok ya? Aku. Sekarang follow tetap aku sekarang. Now. And support you win PK, hah? Ya, support aku. Every day top 1. Tetap. Begitulah live streaming di YouTube, gambarnya kurang fokus dan suaranya kadang menghilang. Siap. Akhirnya mereka pindah ke TikTok. Ya beginilah, ini aku malam minggu guys, ngapain coba? Kita kali-kali lah, seringnya kan di TikTok, sekarang kita coba di YouTube gitu. Untuk mengenalkan juga. Thank you Benny Lee, thank you. Gitu. Makasih Benny. Ya, makasih banyak. Good, and good. This is YouTube, and this is YouTube. This is not TikTok, okay? Dia waktu itu nolak cuy dia. Males nggak ada gifnya kalau di YouTube mah. Mending di TikTok ada gifnya, ada PK-nya gitu. Padahal di sini ada media share. BTW, kalian bisa ngirim media share nggak sih? Satu aja. Aku penasaran gitu. Thank you Jevas, thank you. Media share aku penasaran. Thank you, Jevas.